Pengamat minta PSSI maksimalkan event lokal. Pengamat sepak bola Tommy Welly meminta PSSI untuk memaksimalkan event Pekan Olahraga Nasional atau PON sebagai sumber regenerasi skuad timnas Indonesia. Menurut Bung Towo, event tahunan PON bisa jadi sumber talent scout terbaik buat timnas Indonesia lantaran di ajang tersebut banyak bakat potensial dari seluruh daerah di tanah air. Dirinya pun berharap PSSI bisa memanfaatkan momen tersebut untuk memantau pemain muda dari daerah sehingga regenerasi timnas senior terjaga. PSSI harus mampu memanfaatkan momen itu untuk memantau permainan para pemain muda dari daerah sehingga regenerasi pemain timnas senior terjaga. Tegas Towo di Jakarta pada hari Selasa 12 Maret. Sebagai informasi, PON Aceh Sumatera Utara dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Selain memantau bibit-bibit muda di PON, Bung Towo juga meminta PSSI untuk serius membina para pemain muda. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak kompetisi kategori umur yang konsisten seperti Elite Pro Academy atau EPA Liga 1 U18, U20, dan sebagainya. Ya, harus berkembang, pembinaan yang berjenjang, baik itu dari jumlah pertandingannya dan juga kualitasnya. Tambahnya, tak cuma sistem kompetisi usia muda yang harus berjalan baik, ia juga berharap PSSI bisa merekrut pakar yang mengerti pentingnya pembinaan grassroots. Justin Hubner resmi gabung Cerezo Osaka. Bek timnas Indonesia Justin Hubner resmi cabut dari Wolverhampton dan bergabung dengan klub Jepang Cerezo Osaka. Ia sebelumnya bermain di tim Wolverhampton U21 dan penampilannya di level tersebut sangat apik. Hubner juga dipercaya menjadi kapten skuad tersebut. Ia pun bahkan akhirnya dipromosikan ke skuad utama Wolverhampton. Namun kemudian muncul spekulasi soal masa depan bek serba bisa berusia 20 tahun tersebut. Ia disebut-sebut akan pindah klub dan pada akhirnya rumor itu menjadi kenyataan. Ia sendiri resmi cabut dari Wolverhampton dan merapat ke klub Cerezo Osaka di Jepang. Namun transfernya ini cuma berstatus on loan, alias pinjaman saja. Ia akan membela Cerezo selama semusim penuh. Cerezo Osaka mengumumkan bahwa bek Justin Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman selama 1 musim dari Wolverhampton Wanderers FC. Kontrak pun akan ditandatangani secara resmi setelah visa diperoleh. Sang pemain terpilih mewakili Indonesia di babak kedua kualifikasi Asia Piala Dunia 26 FIFA. Periode pemanggilannya adalah dari 17 hingga 27 Maret. Dan ia akan bergabung dengan tim setelah menyelesaikan tugasnya di tim nasional. Demikian pernyataan dari kubu Cerezo Osaka di laman resminya. Justin Hubner pun mengaku dirinya sangat senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka. Ia pun bertekad membawa tim barunya ini meraih prestasi yang apik. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka dan saya tidak sabar untuk bertemu dengan seluruh fans dan supporter dan menunjukkan kepada mereka bagaimana saya bermain. Mari jadikan ini musim yang hebat, serunya. Nathan Joaon resmi menjadi WNI. Nathan Joaon resmi menjadi WNI dan ia sudah melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Proses pengambilan sumpah ini dilakukan pada hari Senin 11 Maret malam waktu Indonesia Barat. Ia sendiri sebelumnya sudah dijadwalkan mengambil sumpah sebagai WNI pada Desember yang lalu. Namun saat itu ia akan melaksanakan agenda tersebut bersama dengan Jai Ijes. Tapi proses itu terbentur dengan agenda klubnya yakni Swansea City. Dan kini setelah dipinjamkan ke Heerenveen, Nathan Joaon akhirnya bisa menyelesaikan proses terakhirnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hari ini Senin 11 Maret, Nathan sudah diproses juga untuk mendapatkan paspor dan KTP sebagai WNI. Dan satu langkah lagi yaitu mengurus perpindahan federasi untuknya agar bisa membela timnas Indonesia.
Terima kasih atas dukungan semua lembaga yang membantu proses berjalan dengan sangat baik, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikutip dari laman Kita Garuda. Kini setelah menjadi WNI, Nathan berpeluang besar melakukan debutnya berseragam Timnas Indonesia saat laga melawan Vietnam nanti. Duel lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut dilangsungkan dan dimainkan sebanyak 2 kali. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjamu Vietnam. Pertandingan tersebut akan digelar di SUGBK pada hari Kamis 21 Maret dan pada laga kedua, Vietnam yang akan bergantian menjamu Garuda. Dan laga tersebut akan dilaksanakan di Stadion Nasional Maidin pada hari Selasa 26 Maret. Vietnam cemas main di GBK, yakin sulit lawan Indonesia. Bek Vietnam, Do Duy Man, merasa cemas melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia akan melakoni duel kontra Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad berjulukan Garuda itu akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Kamis 21 Maret mendatang. Selanjutnya, giliran Timnas Indonesia besutan Sinteyong yang akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional Maidin pada hari Selasa 26 Maret. Do Duy Man mengungkapkan bahwa dirinya menginginkan Vietnam agar memperlihatkan permainan terbaik saat melawan Timnas Indonesia. Sebagai pemain profesional, Vietnam harus memiliki persiapan terbaik. Saya berharap kami bisa bermain bagus menghadapi Timnas Indonesia, kata Duy Man dikutip dari VTV. Walaupun demikian, ia menyadari Vietnam akan mendapatkan kesulitan saat menghadapi Timnas Indonesia. Terlebih lagi, Vietnam akan merasakan atmosfer pertandingan melawan Timnas Indonesia di SUGBK. Vietnam akan menjalani laga sulit melawan Timnas Indonesia di 2 laga berikutnya, ujar Do Duy Man. Apalagi kami harus bermain di Stadion Gelora Bung Karno, tutur pemain dengan 31 caps bersama Timnas Vietnam tersebut. Namun meskipun begitu, ia mempunyai keyakinan bahwa Vietnam mampu memperlihatkan permainan apik jika memiliki persiapan yang baik. Sinteyong pamer foto bertemu bek keturunan Aceh di Belanda. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kedapatan nonton langsung pertandingan SC Heerenveen 1